semuanya. Pertama-tama, izinkanlah saya mengenalkan nama saya. Tak kenal maka tak sayang. Nama saya Teguh Miguel Silawan. Dengan NIM 2201113994. Jurusan Ilmu Pemerintahan dari Universitas Riau. Kali ini saya ingin menjelaskan materi dari Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Pak Nurdiansa MPD dengan judul materi Mengenal Demokrasi dan Perbandingan Negara yang Menganut Sistem Demokrasi. Oke, kali ini kita bertanya-tanya, apa itu demokrasi? Demokrasi terdiri dari dua kata bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat, dan kratos artinya kekuasaan. Dan dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara langsung atau melalui wakil yang dipilih oleh mereka. Ciri-ciri pemerintahan yang menganut sistem demokrasi. Sistem pemerintahan bisa disebut sebagai demokrasi jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, ciri konstitusional, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kehendak, kepentingan maupun kekuasaan rakyat yang ditegaskan ke dalam konstitusi maupun undang-undang berlaku di negara tersebut. Kedua, ciri perwakilan, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan kedaulatan rakyat yang diwakilkan oleh sejumlah orang yang telah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Ketiga, ciri pemilihan umum, yaitu ciri demokrasi yang berkaitan dengan kegiatan politik untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Keempat, ciri kepartaian, yaitu ciri demokrasi yang berkaitan dengan partai yang menjadi sarana atau media sebagai bagian dalam pelaksanaan sistem demokrasi. Kelima, ciri kekuasaan merupakan ciri demokrasi yang berkaitan dengan adanya pembagian kekuasaan dan pemisahan kekuasaan. Keenam, ciri tanggung jawab, yaitu ciri-ciri demokrasi yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak yang telah terpilih. Negara-negara demokrasi pasti memegang prinsip-prinsip yang diperhatikan dalam sistem demokrasi tersebut. Pertama, adanya kedaulatan rakyat. Kedua, pemerintah berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, yaitu rakyat itu sendiri. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak asasi manusia atau HAM. Keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Delapan, proses hukum yang wajar. Kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Kesebelas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Perbandingan demokrasi Indonesia dengan negara lain. Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi seperti banyak negara lainnya di dunia. Namun, pelaksanaan demokrasi di Indonesia mungkin berbeda dengan negara lain, tergantung pada perbedaan budaya, sejarah, dan faktor lainnya. Indonesia juga memiliki banyak kesamaan dalam praktik demokrasi dengan negara lain, seperti adanya pemilihan umum, hak asasi manusia yang dijamin konstitusi, kebebasan pers, dan hak untuk berkumpul dan berserikat. Namun ada juga perbedaan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibanding dengan negara lain. Antara lain, sistem pemilihan. Indonesia mengadopsi sistem pemilu umum dengan metode perwakilan yang mirip dengan banyak negara lain di dunia. Namun ada juga beberapa negara yang memiliki sistem pemilihan langsung seperti Swiss dan Amerika Serikat. Kedua, keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia mengalami tantangan dalam memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadi fokus bagi sebagian negara yang memiliki praktik partisipasi publik yang kuat seperti Norwegia dan Denmark. Ketiga, independensi lembaga. Salah satu tantangan demokrasi di Indonesia adalah kurangnya independensi dari lembaga-lembaga penting seperti Komisi Pemilihan Umum atau KPU, lembaga yudikatif, dan kepolisian. Sementara beberapa negara seperti Inggris dan Amerika Serikat memiliki lembaga yang lebih independen
dalam menjalankan tugasnya. Keempat, pelaksanaan hak asasi manusia. Meskipun hak asasi manusia dijamin oleh konstitusi, praktik pelaksanaannya masih memiliki kelemahan di Indonesia, terutama dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Kelima, institusi politik. Indonesia menganut sistem presidensial dengan 3 lembaga pemerintahan, yaitu eksekutif, legislatif, yudikatif. Hal ini berbeda dengan negara lain yang mungkin menganut sistem parlementer atau sistem campuran. Bagaimana pelaksanaan demokrasi di negara lain? Kali ini saya mengambil contoh dari 5 negara yang menggunakan sistem demokrasi. Pertama, Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah salah satu negara demokrasi tertua dan paling mapan di dunia. Amerika Serikat memiliki sistem presidensial di mana presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif. Di sisi lain, Indonesia memiliki sistem presidensial parlementer di mana presiden dan parlemen saling berhubungan dan saling memerintah. Kedua, Inggris. Inggris memiliki sistem monarki konstitusional parlementer. Meskipun raja atau ratu Inggris masih memiliki jabatan simbolis, kekuasaan eksekutif sebenarnya dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Di Indonesia, presiden dan parlemen memiliki kekuasaan eksekutif yang sama dan memerintah secara bersama-sama. Ketiga, Jepang. Jepang memiliki sistem parlementer dengan kaisar sebagai kepala negara. Sistem politik Jepang dikenal dengan istilah pasukan tertutup, yang artinya hanya sedikit partai politik yang diakui dan dipilih oleh rakyat. Di Indonesia, partai politik yang diakui dan dipilih oleh rakyat lebih banyak beragam. Keempat, Swiss. Swiss memiliki sistem demokrasi langsung di mana rakyat memiliki hak untuk mengusulkan undang-undang dan memberikan suara dalam referendum. Sementara itu, Indonesia memiliki sistem demokrasi representatif di mana rakyat memiliki wakil mereka untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Kelima, Singapura memiliki sistem demokrasi parlementer dengan kepala negara yang diwakili oleh presiden. Namun demokrasi di Singapura cenderung dikritik karena pemerintahannya yang otoriter dan kurangnya kebebasan pers. Sementara itu, Indonesia memiliki sistem demokrasi presidensial, kepala negara dan kepala pemerintahan diwakili oleh presiden. Sistem pemilihan itu umum di Indonesia dilakukan dengan sistem perwakilan proporsional. Namun demokrasi di Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal kebebasan pers, perlindungan hak asasi manusia. Dan Amerika Serikat itu, dan saya menjelaskan sedikit seperti Amerika Serikat itu memiliki sistem bipartai atau 2 partai, yaitu Demokrat dan Republik. Sedangkan di Indonesia sendiri memiliki banyak partai atau disebut multipartai. Oke, mungkin kali ini saya selesai untuk presentasi. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih telah memperhatikan saya dan menonton. Sekian dan terima kasih.